Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin dan hadirat, Bapak dan Ibu sekalian jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali Allah Subhanahu wa taala membangunkan kita di subuh hari ini di atas keimanan dan keislaman, pertanda bahwa Allah Subhanahu wa taala masih menginginkan kebaikan kepada kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita untuk semakin menambah amalan dari amalan-amalan kebaikan sebagai bekal terbaik kita kembali ke haribaan Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Sekaligus Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada kita semuanya untuk segera bertaubat dan beristighfar dari setiap kekeliruan, kesalahan dan maksiat yang telah kita lakukan di masa yang telah berlalu. Maka dari itu jamaah sekalian, ketika Allah membangunkan seorang hamba di pagi hari atau di subuh hari, itu adalah nikmat yang sangat besar. Karena berapa banyak orang yang tertidur di malam hari namun tak lagi dibangunkan di subuh hari oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pada kesempatan subuh hari ini kita ingin mentadabburi salah satu surah di dalam Al-Quran yang telah diturunkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai upaya kita untuk memahami Al-Quran. Karena Al-Quran diturunkan untuk kita tadabburi, kemudian diimani, untuk selanjutnya diamalkan di dalam kehidupan kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala menegur orang-orang yang lalai dari mentadabburi dan mempelajari,
mendalami Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha?" Tidakkah mereka itu mentadabburi Al-Quran, mendalami makna-makna Al-Quran, atau di dalam hati mereka sudah ada penutupnya sehingga tidak mempan lagi ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran di hadapannya. Maka hadirin dan hadirat jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, surah yang kita maksudkan itu adalah surah Al-Adiyat. Dan ini termasuk surah dari surah-surah Makkiyah. Apa itu surah Makkiyah? Dia adalah surah yang diturunkan kepada Nabi pada fase Makkah, yakni sebelum hijrahnya Nabi ke Madinah. Surah ini diawali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sumpah. Kalau ada sumpah berarti ada yang disumpahi, begitu ya? Karena sumpah di dalam bahasa Arab itu dikatakan sebuah sumpah jika terpenuhi beberapa komponen sumpah di dalamnya. Yang pertama ada Al-Qasim, yang bersumpah. Kemudian ada Al-Qasam, sumpah itu sendiri yang ditandai dengan menggunakan huruf-huruf sumpah, waw, ta, dan ba, begitu ya. Kemudian ada yang namanya muqsam bihi, sesuatu yang digunakan untuk bersumpah. Kemudian yang terakhir ada yang namanya muqsam alaihi, yang disumpahi atasnya. Kalau di dalam Al-Quran tentunya yang bersumpah itu siapa? Allah. Dan perlu kita fahami bersama, sumpah itu didatangkan untuk memperkuat suatu pembicaraan. Iya. Padahal sebenarnya kalau Allah yang berfirman, kita semuanya yakin dan percaya akan kebenarannya, kan begitu ya? Tapi bersamaan dengan itu jamaah, karena pentingnya sesuatu yang akan disebutkan oleh Allah ini, Allah perkuat dengan sumpah. Bahkan tidak jarang di dalam Al-Quran Allah memperkuat kalimat-kalimatnya dengan sumpah, bukan hanya dengan satu sumpah. Iya, beberapa sumpah, sehingga semakin memperkuat kalimat itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal 'adiyati dhabha, fal muriyati qadha, fal mughirati subha, fa'atharna bihi naq'a, fawasatna bihi jam'a." Wal 'adiyati dhabha, demi kuda-kuda perang yang berlari kencang, yang menerbangkan debu-debu ketika dia berlari.
Lihat di sini Allah yang bersumpah. Apa yang digunakan oleh Allah bersumpah? Huruf apa? Huruf waw. Ya, ini dalam bahasa Arab disebut dengan wawul qasam, waw sumpah. Wal 'adiyati dhabaha, demi kuda-kuda perang yang berlari dengan kencang. Nah, ketika mereka berlari, lantaran kencangnya dia menerbangkan debu-debu di medan perang. Dan yang digunakan oleh Allah untuk bersumpah di sini adalah kuda-kuda perang itu. Iya. Disebut dengan apa tadi? Muqsam bihi, sesuatu yang digunakan untuk bersumpah. Yang digunakan oleh Allah bersumpah di sini adalah kuda-kuda perang. Kenapa? Karena ketika Allah bersumpah, Allah bebas memilih apa saja yang digunakan untuk bersumpah dari kalangan hamba-hambanya, makhluknya. Beda dengan manusia, ketika ingin bersumpah tidak boleh menyebut nama sesuatu kecuali nama Allah saja. Jelas ya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man halafa bi ghairillahi faqad asyrak." Siapa yang bersumpah bukan atas nama Allah, sungguh dia telah syirik. Menduakan Allah. Kenapa dikatakan syirik? Karena orang menyebut sesuatu dalam sumpah itu pasti menyebutkan sesuatu yang dia agungkan di dalam hatinya. Paham? Sehingga yang bersumpah dengan yang mendengarkan sumpah itu akan percaya dengan kalimat tersebut. Kenapa? Disebutkan sesuatu yang diagungkan di dalam hati. Nah, ketika yang disebut nama selain Allah, berarti dia mengagungkan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham? Iya. Demi langit dan bumi. Berarti dia mengangkat langit dan bumi di dalam hatinya setara dengan Allah. Begitu ya? Dari sisi pengagungan. Ada yang bersumpah, iya, demi cintaku padamu. Wah. Nah, ada yang bersumpah demi amanah, demi ini, demi itu, dari sesuatu yang disebutkan selain nama Allah. Ini tidak diperbolehkan terhadap makhluk. Tapi kalau Allah yang bersumpah, Allah bebas menyebut nama makhluknya. Kenapa? Karena ketika Allah memilih salah satu makhluk di dalam sumpahnya, na'am, berarti makhluk itu punya keistimewaan tersendiri. Jelas? Ya. Seperti misalnya Allah bersumpah wal asri, demi masa, berarti masa itu punya keistimewaan tersendiri. Nah, wadduha, apa artinya? Demi waktu duha, pagi, itu punya keistimewaan tersendiri. Itu adalah waktu yang paling berberkah. Makanya orang yang tidur pagi itu tidak mendapatkan keberkahan. Nah, kata Allah, wal 'adiyati dhabaha fal muriyati qadaha. Selanjutnya, fal mughirati subha. Yang mana kuda-kuda perang ini ya melakukan penyerangan di waktu subuh. Fa atharna bihi naqa'a. Mereka adalah kuda-kuda perang
yang demikian kencangnya dalam berlari, kuku-kukunya yang berbenturan dengan bebatuan di jalan itu mengeluarkan percikan api. Fawasatna bihi jam'a, di mana kuda-kuda perang ini menyerbu sampai ke tengah-tengah musuh. Allah Subhanahu wa taala mensifati kuda perang ini dengan berbagai macam sifat yang hebat di dalam surah ini. Ya. Karena dahulu kuda itu merupakan armada perang yang sangat hebat. Kalau di zaman kita mungkin yang menunggang kuda di zaman dulu itu, di zaman kita mungkin disebut dengan pasukan kavaleri. Ya. Ada yang pasukan yang menggunakan kuda dan ini bertugas untuk membelah, ya, memecah kekuatan musuh karena kencangnya dia di dalam berlari. Kemudian apa yang disumpahi oleh Allah di sini setelah bersumpah menggunakan kuda perang, ya, dengan demikian banyak sifat-sifatnya yang sangat hebat itu, kata Allah, innal insana li rabbihi lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid. Sesungguhnya manusia benar-benar ingkar terhadap nikmat-nikmat Tuhannya. Dan sungguh dia benar-benar menyaksikan perkara itu. Jadi sesuatu yang disumpahi ini yang menunjukkan dia adalah sesuatu yang sangat penting yang harus kita perhatikan, itu adalah penjelasan tentang sifat dasar manusia, walaupun tidak semua manusia seperti itu. Tapi Allah sebut insan karena apa? Sebagai bentuk keumuman. Yang tidak seperti itu jangan tersinggung dulu. Paham ya? Tapi di sini Allah menyebutkan sifat dasar keumuman sifat yang dimiliki oleh manusia. Innal insana li rabbihi lakanud. Sungguh manusia itu sangat-sangat ingkar terhadap nikmat Tuhannya. Lihat di sini, kanud diawali dengan lam. Lam ini disebut dengan lamut taukid, lam penguat. Iya. Perhatikan ya, setiap ada lam di dalam bahasa Arab yang merupakan lamut taukid, lam penguat, itu pasti didahului oleh sumpah. Tadi sudah berlalu sumpahnya, ya. Kemudian datang lam sebagai penguat bahwa manusia itu sifat dasarnya benar-benar sungguh-sungguh senantiasa ingkar terhadap nikmat Tuhannya. Kenapa Allah menyebut perkara ini jamaah sekalian? Ya, karena itulah manusia. Asalnya manusia
ketika dia diberi kenikmatan dan kebaikan oleh Allah, banyak lupa sehingga ingkar terhadap nikmat tersebut. Coba bayangkan jemaah sekalian, Allah berikan kepada kita nikmat demi nikmat pada setiap harinya. Nafas yang keluar masuk itu adalah nikmat. Naam. Darah yang mengalir di tubuh kita itu adalah nikmat. Detak jantung yang berdetak dengan teratur, syaraf-syaraf di dalam tubuh yang bekerja dengan baik, semuanya itu adalah nikmat. Nah, tapi terkadang manusia ketika dia merasa dirinya luput dari satu nikmat, langsung mengatakan Allah tidak adil. Kenapa? Saya sudah bekerja, banting tulang, belajar manajemen sedemikian rupa, saya juga rajin sholat, tapi kenapa hidup saya masih begini-begini terus? Benar-benar ingkar terhadap nikmat Allah. Lupa bahwasanya Allah telah memberikan kepadanya nikmat yang jauh lebih banyak dari nikmat materi yang dia kejar itu. Adakah kita pernah menyadari ini jamaah sekalian? Dan inilah sifat kebanyakan insan, manusia, anak cucu Adam itu. Kalau kita sadar ini, tentunya kita berupaya menyelamatkan diri dari sifat yang berbahaya ini. Allah sifati lakanud, manusia itu benar-benar berada di atas pengingkaran. Ingkar terhadap nikmat Allah, ingkar terhadap kebaikan-kebaikan Allah. Bahkan jamaah sekalian, jikalau seandainya Allah tidak memberikan kepada kita nikmat selain daripada nikmat iman yang menetap di dalam hati, cukup itu adalah nikmat yang terbesar. Cukup itu adalah anugerah yang luar biasa dari Allah. Maka hamba-hamba yang selamat dari pengingkaran ini, mereka itulah hamba yang senantiasa mendapatkan kebaikan demi kebaikan dari Allah dan selamat dari pengadilan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Karena jamaah sekalian, setiap nikmat yang kita terima ini, sadar atau tidak sadar, faham atau tidak faham akan nikmat tersebut, pasti semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah nantinya. Allah akan tanya kembali satu persatu nikmat yang sudah kita terima ini. Ya, thumma la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kemudian pasti dan pasti kalian semua akan ditanya tentang nikmat-nikmat yang sudah kalian terima dalam kehidupan dunia. Maka dari itu Allah peringatkan, jangan sampai kita ini ingkar terhadap nikmat itu. Karena orang yang ingkar terhadap nikmat tidak akan pernah syukur terhadap nikmat.
Ya, bagaimana dia mau mensyukuri nikmat? Bagaimana dia memanfaatkan nikmat dengan sebaik-baiknya? Kalau ternyata apa? Ternyata dia ingkari nikmat itu ketika dia tidak menyadari bahwa itu adalah nikmat dari Allah. Pada hari kiamat akan ditanya satu persatu nikmat itu. Ingat, bukan hanya nikmat materi. Semua nikmat yang telah kita terima di dunia ini akan ditanya kembali. Bukankah saya telah memberikan engkau begini dan begini di dunia? Kamu gunakan untuk apa? Masih ingat tentang hadis 3 orang yang pertama kali dilemparkan ke dalam neraka? Apa yang ditanyakan kepada mereka? Nikmat. Inna awwalan nasi yuqda yawmal qiyamah rajulun istashhada. Kata Nabi, orang yang pertama kali diselesaikan urusannya nanti pada hari kiamat adalah seorang lelaki yang mati syahid. Fa'arrafa ni'matahu wa arafahu. Kata Nabi, Allah memperlihatkan kembali nikmat-nikmat yang sudah diberikan kepadanya dan dia mengenal nikmat itu. Coba lihat ya. Kemudian Allah bertanya kepadanya, "Fama amilta fiha?" Kamu gunakan untuk apa nikmat-nikmatku ini? Semuanya akan dipertanyakan di hadapan Allah. Yang menjadi permasalahan jamaah, mampukah kita untuk menjawab satu persatu daripada pertanyaan itu? Ingat, semakin banyak nikmat yang kita terima, semakin banyak pula pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Fama amilta fiha? Apa yang kamu gunakan untuk apa nikmat itu? Maka hamba ini menjawab, qataltu fika hatta istashhadtu. Ya Allah, nikmat itu semuanya saya gunakan untuk berjuang di jalan-Mu sampai saya mati syahid. Coba lihat ya, mujahid ini semua nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya dia gunakan di jalan Allah, berperang. Tapi justru Allah berfirman, kadzabta, dusta kamu, bohong. Padahal ini jelas-jelas mati syahid ya. Kenapa dusta? Walakinnaka qatalta liyuqalu laka jari. Tapi kamu itu menggunakan nikmat-nikmat saya ini berjuang di jalan Allah supaya kamu meraih predikat di tengah manusia bahwa dia adalah pemberani, pahlawan. Wa qad qil, dan orang-orang sudah mengatakan itu ketika kamu masih hidup. Nikmat yang disalahgunakan. Padahal yang disalahgunakan di sini hanya apanya? Niatnya yang salah. Ya, niatnya yang salah. Pemanfaatan nikmat sudah benar, tapi itu pun dikatakan dusta. Terus bagaimana lagi kalau nikmat-nikmat ini kita gunakan bukan di atas kebenaran? Semakin diberi nikmat, semakin ingkar kepada Allah. Semakin diberi nikmat, semakin larut. Semakin diberi nikmat, semakin dia jauh dari peribadatan kepada Allah. Coba lihat orang-orang, sebahagian orang yang diuji oleh Allah dengan penyakit. Penyakit yang menjadikan dia menderita dan semakin menderita. Putus asa di dalam berobat. Ya,
sampai-sampai dia mengeluh, kenapa Allah berikan kepada saya penyakit ini? Kenapa setiap ada penyakit saya yang kena, tapi kalau ada orang kawin bukan saya yang kena? Kadang seperti itu ya, mengeluh dengan penyakitnya, padahal dia lupa sekian tahun dia hidup di dunia sebelum dia sakit Allah berikan kesehatan. Ini pertanda jamaah, innal insana li rabbihi lakanud. Sungguh manusia benar-benar ingkar terhadap kebaikan-kebaikan Tuhannya. Dan sungguh dia menyaksikan perkara itu. Ya. Kemudian selanjutnya jamaah sekalian, kata Allah, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sifat berikutnya terhadap anak cucu Adam diungkap oleh Allah. Tujuannya apa? Supaya kita hati-hati, lepaskan diri kita dari sifat asal manusia ini. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dan sungguh manusia itu sangat-sangat hebat kecintaannya terhadap al-khair. Apa itu al-khair? Ditafsirkan oleh para ulama, al-khair itu adalah al-mal, harta benda. Sifat asal manusia disebutkan oleh Allah, sangat hebat kecintaannya terhadap harta. Bahayakah? Bahaya. Kenapa? Karena besarnya kecintaan seorang hamba terhadap harta benda menjadikan dia lalai dan lupa kepada Allah. Begitu ya? Maka dari itu jamaah sekalian, banyak-banyak Allah memperingatkan kepada kita akan bahaya fitnah dunia, termasuk di dalamnya fitnah harta benda. Ya, ujian harta benda. Makanya Allah sebut dalam Al-Quran, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sungguh harta benda kalian dan anak-anak keturunan yang kalian lahirkan itu adalah fitnah, ujian dan cobaan. Harta benda menjadi ujian, ya, untuk melihat seorang hamba ini mampu untuk mensyukuri nikmat itu atau tidak, mampu memanfaatkan nikmat itu atau tidak. Ya, harta tersebut. Anak-anak menjadi ujian dalam bentuk apa? Mampu tidaknya dia membesarkan dan mendidik anak-anak itu di atas kebaikan. Fitnah, ujian berat. Bahkan dalam ayat yang lain Allah berfirman, innama amwalukum wa auladukum aduwwan lakum fahdharuhum. Sesungguhnya harta benda kalian dan anak-anak keturunan yang kalian lahirkan itu musuh bagi kalian. Fahdharuhum, maka hati-hati dari mereka. Nah, ingat ya, setiap orang yang hidup di dunia ini pasti butuh harta benda. Tidak ada yang tidak butuh selama masih hidup di dunia. Kenapa? Karena Allah sudah tetapkan itu adalah kebutuhan kita. Sehingga jamaah, yang tercela di sini bukan mencari harta. Ini perlu digarisbawahi. Bukan yang dicela mencari harta. Bukan pula yang dicela adalah na'am memiliki harta, bukan. Tapi yang dicela di sini adalah apa?
orang-orang yang terlalai dengan harta bendanya sehingga lupa akan tujuan hidupnya dalam kehidupan dunia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yahsabu anna malahu akhlada. Dia itu menyangka bahwasanya harta benda yang dia miliki, yang dia kumpulkan selama ini yang akan menjadikan dia hidup lama dalam kehidupan dunia. Ya. Sebentar konsumsinya dibagi ya setelah taklim. Afwan. Ya, jangan sampai menjadi fitnah terhadap antum semuanya. Baik. Jadi Allah peringatkan, yahsabu anna malahu akhlada. Sebagian manusia menyangka bahwa harta benda yang dia miliki ini yang menjadikan dia kekal dalam kehidupan dunia. Bisa hidup ya sekian puluh tahun lagi kalau punya harta. Bisa hidup 1000 tahun lagi kalau punya harta. Apa saja yang diinginkan pasti bisa. Begitu ya? Iya, harta segala-galanya. Akhirnya apa jemaah sekalian? Lihat orang-orang yang terpedaya dengan hartanya, dalam fikirannya adalah harta. Ya. Ketika dia bangun tidur, langsung yang dipikirkan harta. Jarang sekali mereka mau menyentuh Al-Quran. Seandainya pun menyentuh Al-Quran, Al-Quran dijadikan untuk mencari harta. Bangun tidur langsung pikirannya harta, bisnis, omzet, ya income, berdiri, berjalan, duduk, ya ketika dia bicara pembicaraannya tentang harta, ya tidak ada yang lain selain daripada itu. Bagaimana meningkatkan produksi, meningkatkan hasil, meningkatkan apa? Penjualan dan yang lain sebagainya. Punya satu perusahaan, bagaimana bisa dikembangkan? Ya. Punya satu cabang, bagaimana bisa dikembangkan? Terus ini pikirannya. Naam. Yang pada akhirnya dia lupa kepada Allah. Lupa bahwa suatu saat dia akan tinggalkan semuanya ini. Jelas ya? Iya, berdiri, berjalan, duduk, semuanya pemikirannya tentang harta, berbaring juga harta, ya, sampai tidur pun mengigau harta. Makanya Nabi SAW ingatkan kepada kita, menyebutkan juga sifat dasar manusia. Apa itu? Lau anna, kata Nabi, lau anna libni adama wadiyani min dhahab labtagha thalithahuma wa la yamla afahu illa turab. Kata Nabi, seandainya ada dari kalangan anak cucu Adam itu yang memiliki harta benda, ya, yang memiliki apa? Wadian, 2 lembah, semuanya emas. 2 lembah, semuanya emas. Apakah dia puas? Tidak. Kata Nabi, labtagha thalithahuma. Pasti dia mencari yang ketiganya. Pasti cari lembah yang ketiga. Padahal kata Nabi, wala yamla afahu illa turab. Dia tidaklah mengisi, ya, memasukkan ke dalam mulutnya kecuali tanah. Itu intinya. Sebanyak apapun hartanya, nanti pasti akan kembali ke tanah. Dalam hadis yang lainnya Nabi SAW bersabda, yaqulu ibnu Adam mali mali. Kata Nabi, anak cucu Adam itu dalam kecintaannya terhadap harta
Sampai-sampai dalam kehidupannya yang dia bicarakan hanyalah mali, mali, hartaku, hartaku. Ini terus. Kemudian kata Nabi, wa hallaka min malika illa ma akaltahu fa ablait. Kira-kira adakah harta yang menjadi milikmu kecuali apa yang sudah kamu makan kemudian kamu telan? Ujung-ujungnya masuk WC. Itu yang menjadi harta kita, pasti sudah milik kita, betul? Kalau sudah kita makan, itu sudah pasti milik kita. Aw labistahu fa ablait fa amdait wa hallaka min malika illa ma akaltahu fa ablait aw labistahu fa afnait. Atau yang kedua, yang pasti menjadi hartamu adalah harta yang kamu gunakan, kamu pakai, kemudian menjadi usang. Pakaian kita pakai sampai usang. Iya, kendaraan kita pakai sampai tua. Nah, rumah yang kita tempati, iya, itu sudah pasti menjadi milik kita. Ya, sudah dua ya, yang sudah kita makan dan yang sudah kita pakai. Yang ketiga, wa ma tasaddaqtahu fa amdait. Dan yang pasti milik kalian adalah apa yang kalian sedekahkan, kemudian kalian akan tunggu hasilnya nanti di akhirat. Itu pasti milik kalian. Selain daripada itu belum tentu milik kalian. Ya, yang di tabungan, deposito, ya, yang apa namanya dijadikan sebagai aset dan yang lain sebagainya, itu belum tentu menjadi milik kita. Imma kita yang akan meninggalkan harta benda itu, atau harta benda itu yang akan meninggalkan kita. Ya tidak? Nah, ini peringatan bagi kita jamaah. Bukan artinya jangan kerja, jangan cari harta, tinggal saja di masjid. Bukan. Kita dituntut untuk berusaha, mencari rezeki. Tapi ingat, jangan sampai itu melalaikan kita. Karena tidak ada yang kita miliki dari harta itu kecuali 3 perkara yang disebutkan oleh Nabi tadi. Bekerja hanya untuk itu. Ya, bekerja hanya untuk apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita gunakan, dan apa yang akan kita sedekahkan. Bekerja untuk itu saja. Ya. Jangan pernah bekerja sekedar untuk memperbanyak aset. Ada orang yang mengatakan, tapi bagaimana dengan anak-anak saya nanti di belakang hari? Ya, kalau saya meninggal, mereka ya sudah saya bagikan masing-masing 1 orang 1 istana, saya bisa tenang. Ya, ingat jamaah, ini adalah perkara yang berlebihan dari pemikiran manusia. Semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Jelas ya? Maka hamba yang tidak terpedaya dengan harta itu, seperti yang disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, ketika beliau berkata, jadikan harta benda kalian di dunia ini mithlur rukab, seperti hewan kendaraan saja. Jadikan dia seperti kendaraan kalian saja. Kalau kita sekarang mungkin jadikan dia seperti motor. Kebutuhan kita terhadap harta benda itu hanya untuk dikendarai. Dikendarai kemana? Dikendarai menuju ke negeri akhirat. Begitu ya?
Ya, jangan dibalik. Bukan dia yang naik motor, tapi motor naik orang. Ya. Kapan harta benda yang sudah memperbudak dia hidup untuk harta, maka itu artinya apa? Motor naik orang. Bukan lagi orang naik motor. Tapi yang benar adalah apa? Jadikan harta sebagai kendaraan kita. Jangan kita yang mengendarai. Jangan dia mengendarai kita. Harus kita yang mengendarai. Kita yang kuasai. Jangan sampai dia melalaikan kita. Paham ya? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan, ya, jadilah kalian dalam kehidupan dunia ini seperti orang yang masuk ke Baitul Khala. Apa itu Baitul Khala? WC. Artinya apa? Dia gunakan seperlunya saja. Tidak ada orang yang betah tinggal lama-lama dalam WC sebersih apapun WC-nya. Betul atau tidak? Ya. Ini orang-orang yang tidak terpedaya dengan harta bendanya. Maka dari itu jemaah sekalian, ketika kita melihat sirah perjalanan para salafus salih, para pendahulu kita yang salih, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, mereka juga kerja. Ya. Mereka juga berbisnis, mereka juga bertani, mereka juga beternak. Bahkan mereka adalah saudagar-saudagar kaya. Ya, bisnis mereka itu antar negara, bukan antar daerah. Bisnis internasional. Ya, coba lihat Abdurrahman bin Auf. Sepeninggalnya Nabi, dia datang ke Madinah, gempar kota Madinah. Karena dia membawa apa? 100 kuda tunggangan yang penuh dengan dagangan. Ya, anggaplah kalau sekarang 100 mobil full, 100 kontainer masuk ke kota Madinah full, gempar kota Madinah. Coba lihat para sahabat Nabi. Tapi ternyata tidak ada di antara mereka yang terpedaya dengan hartanya. Sebanyak itu harta yang mereka miliki, ketika ada pemanfaatan yang baik terhadap harta itu, dia manfaatkan. Dia datang kepada Nabi. Dia datang kepada Nabi, serahkan separuh hartanya di jalan Allah. Ini namanya apa? Dia yang mengendarai harta. Tapi kalau harta disimpan, dihitung dan dihitung, ya, kata Syekh Ibnu Utsaimin, lantaran cintanya dia kepada harta, dihitung terus. Tiap hari buka laci, hitung lagi, jangan sampai ada yang kurang. Ya, kalau kita sekarang tidak buka laci lagi, ya, buka mobile banking, berapa saldo? Ya. Oh, jangan sampai kurang. Begitu ya? Tiap hari cek saldo, itu saja kerjanya. Nah, ini wajib kita berhati-hati daripadanya jemaah sekalian. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Allah ungkap di sini. Sungguh manusia itu terhadap harta sangat-sangat besar kecintaannya. Kalau kita sudah tahu itu, pasti kita akan berhati-hati darinya sehingga kita bisa selamat, gitu ya? Kita bisa selamat daripadanya. Taib. Qadarullah, waktu membatasi kita. Kita tidak sempat menyelesaikan ya dari surah ini, tapi mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari ini insyaallah taala memberikan manfaat dan keberkahan bagi kita semuanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita seluruhnya insyaallah taala. Baik, naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhlu